Pernah nggak sih kepikiran kalau otomatisasi rumah itu ribet banget? Kayak sihir, atau mungkin butuh gelar insinyur gitu buat ngerti? Nah, buang jauh-jauh deh pikiran itu. Hari ini kita bakal bedah semuanya dengan cara yang super simpel. Kita akan kupas tuntas apa sih sebenarnya otak dan otot di balik sebuah rumah pintar. Oke, pertama-tama kita lurusin dulu satu hal penting. Otomatisasi rumah yang canggih itu sama sekali bukan sulap. Nggak ada tuh tongkat sihir yang bikin lampu tiba-tiba nyala. Semuanya itu murni berdasarkan logika yang sebenarnya sederhana dan gampang banget dipahami. Dan ini dia nih, kuncinya. Sebuah ide sederhana yang mengubah cara kita memandang semuanya. Coba deh, bayangin rumah kamu itu punya otak buat mikir dan punya otot buat bertindak. Nah, analogi inilah yang bakal jadi panduan kita. Simpel banget kan? Jadi, kalau kita mau bikin definisinya, ya kira-kira begini. Otomatisasi rumah pada dasarnya adalah sebuah kerangka kerja yang isinya cuma 3 komponen utama. Ada otak yang jadi pusat kendali, otot sebagai pelaksana perintah, dan indera yang tugasnya ngumpulin informasi dari sekitar. Sekarang, yuk kita bedah satu persatu anatomi dari sistem rumah pintar ini. Kita akan lihat setiap komponennya secara mendalam, biar kita benar-benar paham apa peran dan fungsi mereka masing-masing. Kita mulai dari pusatnya, sang otak. Di sistem Tap Home, ini namanya core. Anggap aja ini adalah CPU-nya rumah kamu. Semua informasi masuk ke sini, semua keputusan dibuat di sini, dan dari sinilah perintah dikirim ke bagian lain. Pokoknya, semua proses berpikir terjadi di otak ini. Nah, setelah otak selesai berpikir, dia butuh otot buat eksekusi. Disinilah modul output berperan. Mereka ini ibarat para pekerja di lapangan yang melakukan tindakan fisik. Entah itu nyalain lampu, dinginin ruangan pakai AC, atau buka gorden pas pagi-pagi. Merekalah otot yang bikin rumah kamu bergerak. Tapi ya jelas, otak nggak bisa mikir kalau nggak ada informasi kan? Nah, disinilah indera masuk. Modul input seperti sensor gerak, sensor suhu, atau bahkan saklar yang kamu tekan di dinding. Mereka ini bertindak sebagai mata, telinga, dan kulitnya rumah. Mereka terus-menerus ngasih data ke otak tentang apa yang lagi terjadi. Oke, kita udah kenalan nih sama semua bagiannya. Otak, otot, dan indera. Sekarang bagian yang paling seru. Mari kita lihat gimana ketiganya ini kerja bareng dalam sebuah alur yang mulus untuk menciptakan, ya bisa dibilang, keajaiban otomatisasi. Prosesnya itu selalu logis dan ngikutin 3 langkah ini. Pertama, indera merasakan sesuatu. Contohnya, sensor gerak mendeteksi kamu masuk ruangan. Kedua, informasi itu langsung dikirim ke otak, yang langsung berpikir dan memutuskan. Oh, ada orang di sini, lampunya harus nyala. Dan terakhir, otak ngasih perintah ke otot untuk bergerak. Dan klik, lampu pun menyala. Jadi, ingat aja siklus ini. Setiap satu tindakan otomatis di rumah kamu, dari yang paling simpel sampai yang paling kompleks sekalipun, itu selalu ngikutin siklus dasar ini. Indera merasakan, otak berpikir, dan otot bertindak. Sebuah lingkaran logika yang jalan terus-menerus. Oke, kita udah ngerti cara kerjanya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih pendekatan kayak gini tuh powerful banget dan praktis? Yuk, kita lihat kenapa sistem pinter yang begini tuh benar-benar masuk akal. Dan ini nih yang menurut saya paling menarik. Otomatisasi yang hebat itu ternyata bukan soal beli gadget paling mahal atau yang paling canggih. Bukan, tapi ini soal punya filosofi dan konsep yang benar dari awal. Fondasinya harus kokoh dulu. Terus, kenapa cara berpikir kayak gini penting banget? Pertama, karena sistemnya jadi moduler. Artinya, kamu nggak harus langsung pasang semuanya sekaligus. Mulai aja dari yang paling kamu butuhin. Kedua, ini scalable. Jadi, sistemnya bisa tumbuh bareng kamu dan keluarga seiring waktu. Ketiga, logikanya jadi gampang banget dipahami. Jadi, kamu nggak bingung. Dan yang paling krusial, ini tahan masa depan. Alias, dirancang untuk terus berkembang, bukan jadi barang usang dalam beberapa tahun. Jadi saya mau tutup bahasan kita dengan satu pertanyaan ini. Setelah kita paham logikanya, ada indera, ada otak, dan ada otot, coba deh bayangin potensinya. Gimana kalau rumah kamu itu bukan cuma jadi tempat tinggal, tapi juga jadi partner cerdas yang bisa mikir dan bertindak untuk membuat hidup kamu jadi jauh lebih mudah? Coba pikirkan deh.